Siapapun yang memiliki rudal di ruang tamunya dan roket di rumahnya tidak akan memiliki rumah, kata Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan tegas. Pernyataan itu disampaikan setelah ia mengunjungi pangkalan intelijen Israel dan menjadi peringatan keras bagi Hizbullah, kelompok yang didukung Iran di Lebanon. Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mempertegas pernyataan Netanyahu. Kita harus melanjutkannya sampai kita mencapai tujuan kita untuk memastikan kembalinya penduduk Israel di utara dengan selamat ke rumah mereka, ucapnya. Gallant membandingkan pertarungan melawan Hizbullah dengan pertarungan melawan Hamas di Gaza, Palestina. Hizbullah bukan Hamas, ada persamaan tapi ada perbedaannya. Medannya terlihat berbeda, musuhnya terlihat berbeda, ancaman dan tantangannya berbeda, ujarnya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Israel begitu keras dalam menyerang Hizbullah? Apakah karena Hizbullah telah mengalami pukulan hebat selama seminggu terakhir, seperti yang dikatakan Gallant? Ataukah karena Israel ingin memastikan keamanan wilayahnya? Menurut Gallant, Hizbullah saat ini tidak sama dengan Hizbullah yang kita kenal seminggu lalu. Namun, dia mengatakan bahwa Israel telah menyiapkan lebih banyak serangan, setelah pihak berwenang Lebanon melaporkan sedikitnya 558 orang tewas dalam serangan Israel pada hari Senin, dan ribuan orang mengungsi. Musuh lama Hizbullah dan Israel hampir setiap hari terlibat baku tembak lintas perbatasan sejak militan Palestina Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober, yang memicu perang di Gaza. Hizbullah mengklaim 18 serangan terhadap Israel pada hari Selasa, sementara militer Israel mengatakan kelompok itu menembakkan sekitar 300 roket melintasi perbatasan. Militer Israel melancarkan rentetan serangan udara terhadap ratusan target Hizbullah di wilayah Lebanon. Sedikitnya 492 orang tewas akibat gempuran Tel Aviv, dengan puluhan ribu orang lainnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Rentetan serangan Israel itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, tercatat sebagai yang paling mematikan yang pernah melanda Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Setelah terlibat serangan lintas perbatasan yang semakin meningkat sejak perang berkecamuk di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Israel memperingatkan warga-warga Lebanon di bagian selatan untuk segera mengungsi. Tel Aviv menyatakan pasukannya menggempur area-area yang diakini menjadi tempat Hizbullah menyimpan persenjataan mereka. Menteri Lebanon yang mengkoordinasi respons terhadap situasi krisis, Nasser Yassin, menuturkan kepada Reuters bahwa sebanyak 89 pusat penampungan yang dibangun di sekolah-sekolah dan semacamnya telah diaktifkan, dengan kapasitas lebih dari 26.000 warga sipil melarikan diri dari kekejaman Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 492 orang tewas, termasuk 35 anak-anak dan 58 perempuan. Disebutkan juga bahwa sekitar 1.645 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan tersebut. Seorang pejabat Lebanon, yang enggan disebut namanya, menyebut angka itu sebagai jumlah korban tewas tertinggi dalam tindak kekerasan di Lebanon sejak Perang Sipil tahun 1975 hingga 1990 silam. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengirimkan pesan video singkat yang ditujukan kepada rakyat Lebanon. Perang Israel tidak melawan Anda, perang ini melawan Hizbullah. Sudah terlalu lama Hizbullah menggunakan Anda sebagai tameng manusia, ucapnya dalam pesan video tersebut. Selama nyaris setahun perang melawan Hamas di jalur Gaza yang ada di perbatasan selatan, Israel mengalihkan fokusnya ke perbatasan utara, di mana Hizbullah yang didukung Iran telah menembakkan roket ke Israel untuk mendukung Hamas, yang juga didukung Teheran. Militer Israel mengatakan pasukannya menyerang Hizbullah di area selatan, timur, dan utara Lebanon. Angkatan Udara Israel, dalam pernyataan via media sosial X, menyebut pasukannya melancarkan sekitar 650 misi serangan dalam 24 jam terakhir, menyerang lebih dari 1.100 target dengan menggunakan lebih dari 1.400 amunisi.
Tel Aviv mengklaim serangannya mengenai gedung, kendaraan dan lokasi penyimpanan senjata. Pertanyaan lain yang muncul adalah, bagaimana masa depan konflik ini? Apakah akan ada jalan damai bagi kedua belah pihak? Ataukah konflik ini akan terus berlanjut dan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi?